Terus saya nggak mau rame di situ Mas, karena ribut di pinggir jalan tuh tentu tidak menyenangkan lah ya kan gitu. Jadi saya bilang, Mas, kita selesaikan di kantor polisi terdekat. Pak mau, harus selesai di sini. Mas, saya ini mau ke studio TV One. Saya sebut, saya mau ke studio TV One dekat situ di Pulau Gadung ya gitu. Selesaikan di kantor polisi terdekat atau kita ke studio. Pokoknya selesai di sini. Kok kayak gitu? Ya akhirnya saya bilang, oke, ikutin saya ke TV One. Jadi Mas, saya memang yang bilang ikutin saya ke TV One. Ya gitu, supaya dia ikut di belakang. Nah, driver saya kemudian mau jalan, tiba-tiba dia gebrak kaca, ya kaca di sebelah kanan. Dia gebrak kaca, gitu 2 kali dia gebrak. Saya bilang pada driver, udah terus saja, ya jangan diladeni di jalan, karena tidak bagus meladenin di jalan, ya gitu. Nah, kemudian kami masuk pelataran TV One, saya turun, kemudian saya tunggu kan, nah dia masuk. Nah, begitu dia masuk, langsung sudah terlepas orang itu. Ini apa-apaan ini? Saya bilang, oke, kayaknya ini nggak mungkin diselesaikan secara baik-baik, saya bilang gitu ya gitu. Saya bilang pada security, ya di situ ada komandan regu security, ya gitu. Saya bilang pada dia, tolong teleponin kantor polisi terdekat, ya polsek terdekat. Ya kasus ini sama sekali nggak ada. Bahkan dia tahu siapa saya ya, dan saya terus saya nggak tahu siapa dia. Nah, sebelum dia posting, dan akhirnya saya lihat, oh ini ya. Terus beberapa orang bilang itu artis Mas. Artis apa? Saya bilang gitu ya. Kalau artis sekelas Kendal gitu saya tahu lah gitu ya kan. Tapi artis ini saya nggak pernah lihat ya gitu. Jadi saya tidak tahu dia artis, dan katanya itu udah lama Mas artis yang sekarang udah nggak laku lagi. Oh gitu ya. Ya bagus lah kalau gitu. Mungkin dia mau pansos gitu loh. Oke. Ya. Kacamata, oke. Ijazah, foto ijazah berkacamata itu satu-satunya di Indonesia adalah Pak Joko Widodo, dan satu-satunya UGM, ijazah UGM, ya. Nah sekarang itu tadi sudah saya baca semua, mulai di UI, ITB segala macam, sampai sekarang itu tidak dibolehkan berkacamata. Nah UGM ya, untuk menyesuaikan foto ijazah berkacamata Jokowi, diubahlah aturan itu, entah mulai kapan. Karena tahun 98 saya lulus teknik elektro UGM, itu nggak boleh itu sama sekali tuh, pantang. Ijazah di era saya itu dibolehkan pakai kacamata. Saya pakai kacamata di ijazah. Wisuda tahun 88. 19 November 88. Saya tanya ke Tata Usaha Teknik Nuklir, saya tanya, boleh pakai kacamata nggak Mbak? Boleh. Terutama bagi mereka yang kacamata itu identitas. Seperti saya pakai kacamata sejak kecil. Kalau saya nggak pakai, identitas itu lifestyle, bro. Bukan. Itu melekat pada diri orang itu. Sejak kecil saya pakai kacamata. Tetapi kalau dilarang ya saya lepas. Pas SMA dilarang, saya lepas. Tetapi pas di teknik nuklir saya tanya, boleh nggak pakai kacamata? Boleh. Dan yang pakai kacamata bukan hanya saya. Di fakultas lain juga banyak yang pakai kacamata. Jadi tahun-tahun itu yang saya tahu persis, pas saya wisuda 19 November 88, pakai kacamata itu dibolehkan. Berarti boleh pemirsa, wisuda tahun November 1988 ya, Prof ya? Ya. Jadi pada saat itu kan pas fotonya pakai abduk kan, Prof? Iya. Belum digital. Untuk mereka yang operator di situ kan udah paham seharusnya peraturan UGM ya? Enggak selalu. Profnya ini? Enggak selalu. Cetak fotonya di Kaliurang itu, Jalan Kaliurang. Pinggir jalan? Enggak. Kan biasanya di situ. Enggak. Saya di Huasin. Oh, berarti yang profesional. Berkacamata itu satu-satunya di Indonesia adalah Pak Joko Widodo, dan satu-satunya UGM, ijazah UGM. Saya bersatu dengan Pak Joko Widodo. Saya memang pernah bertanding lawan beliau, bersaing lawan beliau. Tapi saya tidak pernah benci pada beliau. Bahkan sekarang saya sangat sayang sama beliau, saudara. Dan saya tidak malu mengatakan, saya tidak malu-malu mengatakan, saya saksi beliau berjuang untuk rakyat Indonesia. Beliau berjuang setiap hari untuk rakyat Indonesia. Saya tidak malu-malu. Saya tidak menjilat, saya tidak ngolor, saya tidak. Saya diajarkan
oleh ustadz saya, guru saya. Katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan kita teruskan budaya-budaya fitnah, menghujat, mengejek, mencaci maki itu budaya yang tidak kita tinggalkan. Kita berpikir yang baik, kita bertutur kata yang baik, kita berbuat yang baik, itu yang diharapkan oleh rakyat kita. Podcastnya. Banyak orang pintar sekarang ya, pintar banget itu. Ada yang lebih tahu apa yang dipikirkan Prabowo dari Prabowo sendiri. Tapi yang paling sedih saya kalau mereka itu menjelekkan bangsa inilah, itulah. Kita tahu semua masalah Indonesia. Kita tahu kita butuh lapangan kerja. Kita mengerti bagaimana kita mau punya lapangan kerja yang banyak kalau ekonomi tidak tumbuh dengan cepat. Bagaimana ekonomi mau tumbuh dengan cepat kalau kita ribut di antara pemimpin, saling jelek-jelekin, saling menimbulkan kebencian, mau bikin kerusuhan, bakar, katanya aktivis demokrasi, tapi membakar lembaga-lembaga demokrasi, membakar gedung DPR yang dibayar dengan uang rakyat, merusak terminal bus. Yang pakai bus itu orang yang nggak punya mobil. Salam waras, Aiman Wicaksono. Nah, dia ini sekarang menjadi sorotan karena dia ini membawakan pembohong bersuara di iNews. Jadi labelnya itu ya bukan lagi rakyat bersuara, tapi pembohong bersuara. Kenapa dikatakan demikian? Karena si Aiman ini tidak netral sebagai host, sebagai pembawa acara dalam suatu di setiap kesempatan membawakan acara, apalagi itu yang menyangkut tentang Pak Jokowi ya. Jadi bukan saja ke pemerintahan, tapi terkhusus untuk kepada Pak Jokowi. Jadi sepertinya Aiman ini memang mengkondisikan pembohong bersuara ini pembohong bersuara ini sebagai wadah untuk membuat propaganda yang dilakukan oleh teroris Tipa, Roy, dan Rismond untuk memframing bahwa memang benar ijazah Pak Jokowi ini palsu. Nah, jadi ketidaknetralan Aiman ini terlihat sangat jelas ketika narasumber dari pembela Pak Jokowi ini menyampaikan argumennya. Nah, ini selalu diceletuk oleh si Roy Suryo dengan, kalau orang seperti contoh ya, seperti orang kalau bilang itu Pak Jokowi itu membanggakan bagi UGM, langsung si Roy Suryo ini menyeletuk ya, membanggongkan segala macam. Jadi si Roy ini membuat lawan bicaranya untuk down ya, untuk tidak bisa speak up dan memecah konsentrasi seorang. Nah, tapi itu dibiarkan oleh Aiman, dan sepertinya Aiman ini akan mengambil dari hebohnya rakyat netizen, rakyat yang menonton. Nah, itu adalah suatu pembelajaran yang tidak bagus dan tidak baik ya. Dalam arti itu hanyalah untuk mengadu domba, bukan memberikan pelajaran-pelajaran yang baik untuk masyarakat Indonesia. Jadi selamat buat Aiman yang sekarang telah membawakan rakyat pembohong suara pembohong bersuara di iNews TV, dan sepertinya Aiman akan menjadi sengkuninya Indonesia ya. Salam waras.